Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melanjutkan kisah si jenius pemalas favorit kita, Raka Aditya. Dalam episode yang akan membuktikan bahwa solusi paling brilian kadang datang dari tempat yang paling tidak terduga, siap-siap dibuat kagum sekaligus geleng-geleng kepala. Ini dia episode 5, solusi 1 menit. Cerita dimulai dengan suasana tegang. Model tata surya milik Nisa dan timnya rusak parah tepat sebelum presentasi. Harapan mereka satu-satunya kini tertumpu pada Raka, si murid malas yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dengan wajah penuh harap campur bingung, semua orang menahan napas. Apa yang dibutuhkan seorang jenius malas untuk memperbaiki kesalahan fatal ini? Pikir mereka. Raka dengan ekspresi datar khasnya menunjukkan ke arah kantin. Aku butuh 1 kaleng kecil minyak pelumas dan 1 bungkus permen karet. Rasa apa saja, katanya santai. Nisa dan Arya anggota tim lainnya saling pandang. Minyak pelumas, oke itu masih masuk akal. Tapi permen karet, apa ya hubungannya dengan fisika terapan? Arya bahkan sempat bertanya, apa dia lapar? Melihat kebingungan di wajah mereka, Raka menghela napas. Sepertinya menjelaskan adalah pemborosan energi baginya. Cepat, katanya dengan nada mengancam. Sebelum aku memutuskan untuk kembali tidur dan membiarkan kalian semua gagal. Ancaman itu berhasil. Nisa yang sudah putus asa segera menyuruh Arya berlari membeli barang-barang aneh itu. Baginya keputusasaan sudah mengalahkan logika. Tak lama kemudian Arya kembali dengan napas terengah-engah. Raka yang sudah berdiri di depan model yang rusak langsung mengambil permen karet itu. Tanpa basa-basi dia membuka bungkusnya, mengunyahnya beberapa kali lalu mengeluarkannya lagi. Nisa menatap jijik. "Raka, jangan lakukan itu," teriaknya. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tapi Raka tidak peduli. Dengan gerakan yang cepat dan sangat presisi, dia menempelkan permen karet yang sudah elastis itu di 1 titik kritis di anggota roda gigi yang macet. Setelah itu, barulah dia menyemprotkan sedikit minyak pelumas ke bagian lain. Masalahmu adalah gesekan yang menyebabkan jeda dan meleset 0,01 mm. Jelas Raka dengan singkat. Permen karet ini bertindak sebagai bantalan peredam non-konvensional yang elastis. Melumasi bagian yang salah hanya akan menambah selip. Selesai dengan pekerjaannya, Raka mundur selangkah, membersihkan tangannya dengan santai ke celana seragamnya yang sudah berantakan. Nisa dengan perasaan campur aduk menyalakan kembali model itu. Semua orang menahan napas, terdengar suara klik, lalu zzz, dan keajaiban pun terjadi. Model tata surya yang tadinya macet total kini bergerak dengan mulus dan sempurna. Lengan planet Venus yang tadinya bermasalah kini bergerak selaras dengan planet lainnya. Model rumit yang dibuat Nisa berhari-hari diperbaiki Raka dalam waktu kurang dari 1 menit. Hanya dengan permen karet dan minyak pelumas, Arya yang melihatnya sampai terkagum-kagum. Bekerja, astaga, itu benar-benar bekerja. Nisa terpaku, dia menatap permen karet jelek yang menempel di antara roda gigi mesinnya antara takjub dan malu. Dia tidak bisa menyangkal kejeniusan solusi itu. Dalam hatinya dia bergumam, jenius. Dia mengubah kelemahan desain kami menjadi kekuatan dengan sampah. Tibalah hari presentasi. Tim Nisa dan Raka maju ke depan. Nisa dengan profesional menjelaskan semua kalkulasi rumit dan desain presisi mereka. Pak Budi, guru sains mereka, mendengarkan dengan seksama. Saya dengar ada laporan masalah gesekan saat pembuatan prototip. Bagaimana kalian menyelesaikannya? Tanya Pak Budi. Menatap tajam, Nisa langsung terdiam. Mana mungkin dia menjelaskan kalau solusinya adalah permen karet bekas kunyah. Dia ragu-ragu mencari kata-kata yang tepat. Tiba-tiba dari kursinya di pojok ruangan, Raka menyela, bahkan tanpa membuka matanya.
Kami menggunakan material karet viskoelastik non-standar untuk meredam resonansi dan gesekan termal. Katanya dengan suara datar dan ilmiah. Pak Budi mangut-mangut, sangat terkesan dengan istilah yang terdengar canggih itu. Fantastis, nilai A untuk tim 11D. Umum Pak Budi dengan bangga. Nisa hanya bisa menepuk dahinya. Dia tidak percaya Raka baru saja mengubah permen karet menjadi istilah ilmiah yang rumit. Betapa malasnya dia sampai harus memikirkan istilah yang rumit hanya untuk hal sekecil itu, batin Nisa. Campur aduk antara kesal dan kagum. Seketika, seluruh kelas riuh dengan pujian. Luar biasa, Raka memang yang terbaik, kata seorang murid. Tim Nisa menang lagi, berkat sejenius malas, sahut yang lain. Mereka semua tidak tahu bahwa material canggih itu hanyalah permen karet. Setelah presentasi selesai, Nisa menatap Raka yang sudah kembali ke posisi tidurnya yang nyaman. Dikelilingi bantal leher kesayangannya, kemarahan Nisa sudah hilang, berganti dengan rasa penasaran yang mendalam. Dia benar-benar bisa mencapai kesempurnaan tanpa usaha. Apa sebenarnya batas kemalasan orang ini? Pikirnya. Sementara itu, Raka tersenyum sangat tipis dalam tidurnya. Proyek selesai, energi tersimpan, kembali tidur. Batinnya puas. Episode ini ditutup dengan sebuah adegan epik. Nisa berdiri tegak, menatap tajam ke arah Raka yang tidur pulas. Di latar belakang model tata surya mereka yang sempurna menjadi saksi bisu. Nisa telah membuat sebuah tekad baru yang membara. Dengan tatapan menantang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu malas terus, Raka. Mulai sekarang aku akan memastikan hidupmu tidak lagi damai. Wah, sepertinya perang antara si perfeksionis dan si jenius malas akan semakin memanas. Apa yang akan dilakukan Nisa selanjutnya? Dan bagaimana Raka akan menghemat energinya dari gangguan Nisa? Jangan sampai ketinggalan kelanjutannya di episode berikutnya, Mengakali Absensi. Gimana menurut kalian? Jenius banget kan solusi Raka? Coba tulis di kolom komentar apa hal paling malas tapi cerdas yang pernah kalian lakukan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini biar gak ketinggalan update cerita seru Raka dan Nisa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.